Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Deon Salne. Nah, baik, kita akan mengupdate informasi tentang market kripto kita hari ini. Dan ini kelihatannya hijau-hijau dan ini membuat senang juga para investor ya. Dimana Bitcoin dan kawan-kawan ini terlihat menghijau di pagi ini. Tentunya ini boleh dikatakan sebagai marketnya Asia ya, karena di Eropa mungkin masih malam dan ya kita tidak tahu ya, mungkin masih tidur atau apa. Nah, kita melihat kapitalisasi pasarnya ini dominasi BTC nih guys, nih lihat nih ya, 46%. Nah, biasanya kita mendapati itu 41, 42 ataupun 43 ya. Tapi ini wow, ini luar biasa kapitalisasi pasarnya sekitar ini berapa nih, 18 triliun atau berapa nih, 966 triliun volume selama 24 jam ini ya. Mata uang kriptonya ada 19.000, dominasi ETH 17%. Ini naik ya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa market cap dari ABTC dan ETH ini semakin hari semakin meningkat gitu, walaupun harganya itu terus menurun. Ya bisa dikatakan itu adalah crypto big cap kita gitu ya. Nah, kita mengupdate sebentar tentang aplikasi Indodax kita. Nah, di Indodax sendiri bisa dibilang top volume kita masih dipegang USDT. Tapi lihat ini Cardano tiba-tiba masuk ke top volume nomor 3 di situ ya. Walaupun secara kenaikan masih dipegang oleh DAD dan Attila. Attila ini sempat naik puluhan persen. Sedangkan penurunan ya asik ya ini ya. Jadi buat kalian yang sudah pegang asik, ya kita tidak tahu, kalau saya sih sudah saya cut loss kemarin. Nah, ini saya anggap sebagai koin gagal, token gagal gitu ya. Guys, nah ini dia. Lalu kalau kita melihat di sini guys, ada pergeseran posisi di mana Cardano ini menyalip XRP dari kapitalisasi pasarnya. Bahkan BNB juga disalip oleh USD Coin gitu ya. Ini kita melihat pergantian ya. XRP kemarin sempat di peringkat 6, sekarang tergeser oleh Cardano ya. Ya, ini kita tidak tahu juga apakah Cardano ini karena sentimen dari Terra Luna kemarin yang tiba-tiba drop, yang membuat orang tuh lebih kembali kepada koin-koin dengan fundamental tinggi ya, seperti Cardano, Solana ya, seperti ini ya. Walaupun Tron ya tiba-tiba ini Tron naik terus karena ini melawan arus gitu Tron, dan ya bisa dibilang Polkadot juga Dogecoin masih bertahan di peringkat ke-10. Sedangkan temannya si Shiba Inu masih di peringkat 16 gitu. Untuk bursanya ya tetap nomor 1 itu adalah Binance gitu ya. Ini dengan transaksi 718 triliun. Wow, ini guys. Kemudian sektornya ya seperti biasa, BNB Chain, Solana Chain, dan yang lainnya juga tidak ada ini ya. Nah, kita akan melihat guys, kenapa yang membuat Cardano ini bisa tersalip oleh XRP bisa disalip oleh Cardano. Kita akan cek. Dah ya, jadi beberapa minggu ini memang kita sedang dihujani dengan penurunan aset kripto kita ya. Jangankan kripto, saham juga kalau kalian perhatikan juga mengalami penurunan ya, karena itu sentimen negatif dari kenaikan suku bunga AS yang melihat para investor retail ini ketakutan atau fear ya. Bahkan kalau di grafiknya itu ada di extreme fear, tetapi untuk Cardano saat ini ya, jadi metrik yang sebagian besar positif tercermin di kinerja ada dalam 2 minggu terakhir, bahkan telah meningkat sebanyak 10% gitu ya. Cardano Foundation ini telah merilis ringkasan bulan data on-chain menunjukkan transaksi meningkat 7,74% hingga 42 juta, 5 guys ini di Cardano Foundation. Bisa kalian cek di IG-nya. Ini ada walletnya ada 3 juta. Ada stakingnya 71% walaupun mengalami penurunan gitu ya. Tetapi transaksinya ini 42,5 million ya. Kemudian Fruitus Script, nah ini bisa dikatakan naik gitu ya.
Nah, ini infografis lengkap juga menunjukkan bahwa dana Katalis proyek Cardano telah mendanai 947 proposal. Jumlah dompet unik memegang Cardano telah meningkat menjadi 3,36, sedikit meningkat 1,8%. Selain itu, jumlah token asli Cardano telah melonjak 8,64% menjadi 5 juta. Sekarang ada 22.761 script yang dituangkan dalam jaringan, naik 5,4%. Nah, ini guys. Jadi walaupun di TVL ini ya, ini banyak kehilangan 60% selama 60 hari terakhir ya, sama. Nah, ini wajar gitu ya. Ini kan koin karena ini kan koin staking, dimana orang-orang itu selain mengharapkan capital gain juga mengharapkan yang namanya bunga atau reward gitu. Ya, kita bisa dibilang wajar-wajar saja karena semua aset kripto dalam bulan-bulan ini gitu mengalami penurunan sehingga orang itu mengalami ketakutan. Tetapi ini masih lumayan besar ya tingkat stakingnya di 71,7% dan hanya turun 1% ya. Staking tool juga turun 0,75%. Ya wajar saja, mungkin orang itu lebih banyak mengamankan cashnya daripada menaruh uang mereka di aset-aset yang berfluktuasi tinggi seperti saham dan kripto ini ya. Jadi untuk kalian yang masih percaya Cardano, ya boleh untuk jangka panjangnya karena ini sudah lumayan kuat fundamentalnya gitu ya. Jadi see you next video, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai kalian FOMO, do you want reset, jangan sampai ikut-ikutan saya ya. Terima kasih.